Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti seal dari water pump punya Vario ya. Oke, jadi ini yang ada di tangan saya ini adalah water pump punya Vario 125 ya. Oke guys, jadi bagaimana cara tutorial penggantiannya, simak terus videonya ya. Oke guys, jadi untuk penggantian seal water pump ini sedikit agak sulit ya, butuh kesabaran untuk penggantian sealnya ini karena membukanya memang cukup sulit ya, agak sulit. Jadi dibutuhkan kesabaran ya, karena jika kita tidak hati-hati dapat merusak dari rumah water pumpnya ini ya. Oke guys, jadi yang pertama kita buka dulu ya pen di bagian sini. Oke, jadi inilah bagian pen yang agak susah membukanya ya. Tapi jika kita tahu tekniknya, ini sebenarnya gampang membukanya ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah ini. Ini adalah bekas obeng ketok ya. Bekas mata obeng ketok, dan di sini sudah saya modifikasi ya. Jadi di sini sudah saya gerinda, saya buat bentuk seperti ini. Oke, kenapa saya memilih alat ini dari bekas obeng ketok ya? Karena untuk obeng ketok lebih kuat ya. Untuk bagian besinya tidak cepat bengkok ya. Oke, jadi jika dipukul di sini dia akan tahan ya. Jika menggunakan obeng ketok bekas. Oke guys, jadi kita buka dulu ya. Pertama untuk bagian pen ini ya, penahannya, karena ini nanti akan disorong ke depan ya. Jadi jika kita tidak membuka pennya, dia akan menyangkut di leher ini ya. Oke guys, jadi untuk cara membukanya, kita siapkan media kayu seperti ini ya. Media kayu. Oke, kayu seperti ini adalah nanti fungsinya untuk menahan ya. Menahan seperti ini sebagai tumpuan ya. Oke, jadi usahakan menggunakan kayu ya agar tidak merusak bagian dari asnya ini ya. Oke, jadi nanti akan kita pukul dari atas menggunakan ini tadi ya, mata obeng ketok tadi yang sudah dimodifikasi. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Oke, jadi hati-hati ya dalam membuka pennya, dan pastikan posisinya lurus ya. Oke, lurus seperti ini. Jadi ini untuk di kayunya sudah terbuat lekungan ya, karena ini sudah sering saya gunakan untuk membuka pennya ini. Jadi sudah terbentuk ya lekungannya. Oke, satunya ditahan menggunakan kaki ya, karena saya sendiri jadi saya tahan menggunakan kaki. Oke, setelah itu kita pukul perlahan ya menggunakan martil. Yes, sudah terlihat ya, sudah mulai keluar deh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi sudah keluar ya, tinggal kita sorong aja seperti ini dia. Oke, jadi karena di sini posisinya ini sudah mulai pendek ya, jadi saya bantu dengan kawat las ya untuk mendorongnya. Kawat las ukuran 2,6 ya. Oke, sudah terlepas ya. Oke guys, jadi sudah terlepas, dan butuh kesabaran ya memang untuk membukanya, karena membukanya perlu hati-hati yang sangat tinggi ya, agar tidak salah pukul ataupun meleset ya. Oke, selanjutnya setelah ini terbuka, kita pukul ya bagian ininya supaya keluar bagian asnya, pelan-pelan ya.
Oke, sudah terlepas ya. Oke, jadi seperti inilah posisi asnya ya. Oke, terlihat di sini sudah bekas pukulan-pukulan ya. Lihat, sudah mulai bopeng-bopeng ya. Oke. Guys, nanti ini asnya akan saya ganti ya, karena di sini sudah mulai aus ya untuk bagian sealnya. Oke guys, setelah as kipasnya tercabut, kita cabut bagian laharnya terlebih dahulu ya. Oke, jadi caranya kita letakkan di media kayu tadi ya, lalu kita pukul menggunakan kunci ya, bebas mau kunci apa aja, yang penting muat masuk ke dalam sini ya, seperti ini. Oke, sudah terjatuh ya laharnya. Oke, selanjutnya kita cabut bagian seal ini ya, seal water pumpnya. Oke, jadi kita letakkan di media kayu juga. Oke, jadi di sini saya menggunakan sambungan kunci sok ya, seperti ini. Oke, lalu kita pukul secara perlahan ya. Oke, sudah terlepas ya. Oke, jadi untuk memukul ini pun harus hati-hati juga ya, karena ini posisinya cukup keras ya. Dikhawatirkan pinggiran ini bisa pecah ya jika kita tidak hati-hati, dan usahakan tadi ya medianya ini kayu ya, jadi sedikit lunak ya, jadi tidak merusak bagian rumah water pumpnya ya. Oke guys. Oke guys, jadi ini hasil untuk seal yang baru ya. Oke, jadi sudah saya siapkan, jadi tinggal proses pemasangannya aja. Oke, yang pertama kita pasang dulu seal yang ada pirnya ya, seperti ini. Oke, jadi walaupun di sini ada lem ya, di sini sudah ada lemnya, tapi akan saya tambah lem lagi ya, supaya lebih aman ya, menghindari kebocoran. Akan saya lem lagi ya di bagian sini. Setelah itu kita pasang langsung ya di rumah water pumpnya. Oke guys, jadi untuk mengepres ini saya menggunakan tracker nomor 4 ya, seperti ini. Oke, untuk bantu proses pemasangannya, karena hanya menggunakan tracker nomor 4 ya yang ukurannya sesuai ya. Oke, setelah itu kita pukul ya secara perlahan. Oke, sudah masuk ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Oke, jadi untuk pemasangannya wajib menggunakan pipa ya, ataupun tracker seperti ini yang pas ya ukurannya. Jadi untuk tracker nomor 4 ini ukurannya sangat presisi ya, sesuai ukuran dari pinggirannya ini ya. Oke, setelah itu lanjut pemasangan sealnya ya. Jadi ini adalah seal untuk seal oli ya, seal oli. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk posisinya bagian pirnya itu menghadap ke dalam ya, menghadap ke dalam seperti ini. Kita tekan aja menggunakan tangan, tidak perlu dipukul ya untuk pemasangan sealnya ini, cukup dengan tangan aja udah masuk ya. Oke, pastikan sampai rata ya, sampai rata dengan pinggirannya ya. Oke, jika dirasa sudah rata semua, lanjut pemasangan laharnya ya. Nah, oke guys, jadi sebelum pemasangan laharnya ya, jadi kita pastikan dulu asnya ini benar-benar padat ya, benar-benar padat seperti ini. Oke, jadi tadi saya berniat untuk mengganti as ini ya, karena di bagian sini sudah mulai aus ya untuk bagian sealnya. Tapi kebetulan karena asnya ini berhubung belum ada ya, belum ada, saya tidak punya stoknya, jadi ini saya pasang dulu ya untuk sementara ini aja. Jadi besok akan saya ganti lagi ya, ini hanya tutorial cara memasangnya aja ya. Jadi sebaiknya jika sudah mengalami aus seperti ini adalah jalur untuk seal ini tadi ya, dia sudah mulai aus, jadi sebaiknya wajib diganti ya untuk kipasnya ini. Oke, dan jika dirasa
ini seperti ini contoh as yang masih bagus ya, masih bagus, tetapi kendalanya dia longgar ya di sini seperti ini. Nah ini jika sudah mulai longgar gini, ini pun wajib diganti ya, karena tidak bisa digunakan lagi ya jika sudah mulai aus seperti ini. Dia sudah tidak presisi ya, karena untuk bagian kipas yang masih bagus itu dia akan susah ya masuknya, akan ngepres ya. Jadi untuk kipas yang sudah mulai aus seperti ini juga wajib harus diganti ya. Oke guys. Dan untuk kipas yang satu lagi tadi ini masih padat ya, tapi sayangnya untuk di bagian sealnya ini sudah haus ya, jadi harus diganti juga ya, karena jika dipaksa dipasang nanti juga akan bocor ya, untuk olinya akan keluar dari sini ya. Oke guys, selanjutnya kita pasang langsung ya untuk bagian laharnya. Oke, jadi untuk laharnya ini sangat mudah ya, bisa dimasukkan menggunakan tangan aja. Oke, lanjut pemasangan seal yang untuk di bagian kipasnya ya, kipasnya ini. Oke, jadi posisinya seperti ini ya, seperti ini. Oke, dan supaya lebih aman kita kasih lem dulu ya untuk di bagian sealnya. Langsung masukkan ya, dan cukup ditekan menggunakan tangan aja ya, jangan dipukul karena bagian yang putihnya itu sangat gampang pecah ya, jadi lebih baik menekannya menggunakan tangan ya. Oke guys, setelah bagian seal yang bagian untuk kipasnya terpasang, pastikan dia tidak miring ya, pastikan benar-benar lurus pemasangannya. Kita putar gini dia tidak oleng ya untuk bagian yang putih ini, karena jika oleng dia tidak lurus maka untuk pemasangannya dia akan cepat rusak ya, dia akan merusak bagian seal yang sini karena dia tidak rata ya, dia akan oleng. Jadi ini akan mutarnya akan baling seperti ini ya, maka itu dia akan cepat mengoyak bagian karet ini dan akan mengakibatkan bocor lagi ya. Oke guys, jadi untuk penyebab gagal dalam pemasangannya itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari bagian putih ini yang tidak rata ya, saat pemasangan itu akan mengakibatkan bocor kembali ya. Dan bagian lahar ya, lahar yang tidak sepan lagi ya dengan asnya, contohnya seperti ini tadi. Nah seperti ini ya, jika dia sudah aus seperti ini, sudah dipastikan pemasangannya akan gagal ya, pasti akan bocor lagi setelah dipasang. Jadi pastikan setelah pemasangan ini tidak baling ya, pastikan rata, dan bagian asnya ini dengan lahar dia ketat ya, agak ketat, susah masuknya ya. Oke, jadi fungsinya ini nanti lahar ini akan menahan bagian as ini supaya dapat menekan pir ini ya. Ini karena di sini ada pir, jadi dia akan tertekan seperti ini, dan yang menahan itu bagian lahir ini ya dengan as ini, jadi dia tidak akan naik lagi ya. Oke guys, lanjut ke pemasangannya ya. Di cara memasangnya tinggal kita masukkan seperti ini. Oke, jadi hati-hati ya. Nah, ketika kita sorong seperti ini, laharnya akan naik seperti ini dia ya. Oke, jadi untuk mengatasinya kita tahan di bawah seperti ini. Oke, kita masukkan kunci sok ya seperti ini. Kunci sok bisa menggunakan kunci sok 17 ya, 17 mili. Oke guys, gunakan bagian yang sininya ya, yang belakang ini seperti ini, baru kita pukul perlahan ya.
Oke, sudah cukup ya. Oke, jadi batasnya sebatas ini ya. Oke, jadi setelah pemasangan pastikan dia ketat ya guys. Oke, dia padat ya. Tidak, jika masih ringan berarti pir bagian dalamnya ini kurang ngepres ya. Karena jika dia ringan itu akan gampang bocor ya guys. Oke, jadi di sini sudah cukup padat ya. Sudah agak padat mutarnya. Oke, dan pastikan bagian kipasnya tidak bersentuhan ya dengan bodi ini. Guys, jadi pemasangannya sudah selesai ya, tinggal memasang kembali pen yang ada di sini tadi ya. Oke guys, lanjut ke pemasangan pennya ya. Jadi tetap sama menggunakan media yang tadi ya, kita pukul perlahan seperti ini. Oke, sudah ya, sudah selesai. Oke guys, jadi pemasangannya sudah selesai ya, tinggal kita tes langsung ya, apakah ada kebocoran atau tidak ya. Oke guys, jadi cara mengeceknya tinggal kita siram air radiator aja ya di bagian kipasnya seperti ini. Oke, setelah itu perhatikan bagian lubang yang ada di bawahnya tadi ya. Nah, itu bagian lubang itu. Oke, setelah kita beri air radiator, kita putar ya bagian kipasnya seperti ini. Ini hanya untuk pengecekan aja ya. Oke, setelah kita putar, kita cek ya bagian lubangnya tadi. Jika tidak ada tetesan aliran air radiator, berarti ini sudah aman ya, sudah dipastikan ini pemasangannya berhasil dan tidak ada kebocoran ya. Oke guys, itulah tadi tutorial cara penggantian seal water pump untuk motor Vario 125 ya, atau 150 sama aja. Oke guys, dan satu lagi tadi ini untuk bagian bearingnya tidak saya ganti ya, karena kebetulan bearingnya di sini masih sangat bagus ya, belum ada oblak, jadi nggak saya ganti ya. Dan untuk bagi teman-teman yang saat penggantian sealnya mendapatkan bearingnya oblak, segera diganti ya, karena bearing ini juga, bearing yang oblak juga mengakibatkan kebocoran untuk sealnya tadi ya, dapat merusak sealnya. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa, bye.